Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trivena selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA 1. Hari ini kita masuk ke submateri yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu teori belajar IPA. Nah, kali ini kita akan masuk ke submateri yaitu teori belajar IPA menurut Gagne dan Ausubel. Oke, kita lihat yang pertama yaitu teori belajar IPA menurut Gagne. Sebelum itu kita lihat dulu siapa itu Gagne. Oke. Jadi Robert M. Gagne lahir pada tanggal 21 Agustus 1916 yang juga merupakan seorang ahli psikologi, ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teorinya yaitu teori conditions of learning. Oke. Nah, Gagne ini terkenal dengan istilah yaitu 5 jenis belajar ya. 5 jenis belajar menurut Gagne. Jadi ada 5. Nah, yang pertama yaitu verbal information. Nah, verbal information yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan dan tertulis. Nah, pengetahuan itu diperoleh dari sumber yang menggunakan bahasa juga berupa lisan dan juga tertulis. Nah, informasi verbal itu meliputi cap verbal, yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi, misalnya kata kursi, tentunya kursi untuk benda, yaitu kursi, bukan kursi untuk misalnya meja, seperti itu, artinya bahwa spesifik. Nah, data atau fakta yaitu kenyataan yang diketahui, misalnya negara Indonesia melalui Katulistiwa. Oke, kemudian jenis pelajaran kedua menurut Gagne yaitu intellectual skill. Nah, intellectual skill yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol, huruf, angka, kata, gambar. Jadi belajar mengenai simbol-simbol ya, yaitu misalnya di bahasa Indonesia kita belajar huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian kita belajar mengenai angka, kemudian kita belajar tentang juga gambar ya, misalnya ini gambar apa, ini misalnya gajah mungkin, beruang. Nah, itu yang disebut dengan intellectual skill, artinya menghubungkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kemampuan kognitif ya, atau cognitive strategy. Nah, kemampuan kognitif ini merupakan suatu kemahiran yang berbeda sifat dengan kemahiran intelektual yang dibahas sebelumnya. Maka diberi nama tersendiri supaya tidak dicampur adukan dengan konsep dan kaidah. Nah, orang yang memiliki kemampuan ini dapat menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, khususnya bila sedang belajar dan berpikir. Nah, kemudian yang keempat, motorik skill. Nah, orang yang memiliki suatu keterampilan motorik mampu melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu secara terpadu. Nah, keterampilan semacam ini disebut motorik. Mengapa disebut motorik? Karena menggunakan otot, urat, dan persendian, di mana itu semua terlibat secara langsung, sehingga keterampilan sungguh-sungguh berakar dalam kejasmanian. Ya, artinya bagaimana dia berjalan, bekerja, mungkin belajar, ya seperti itu. Nah, ciri khas dari keterampilan motorik adalah otomatisme, yaitu rangkaian gerak-gerik berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar tanpa dibutuhkan banyak refleksi tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa diikuti urutan gerak-gerik tertentu tersebut. Nah, yang terakhir, 5 jenis belajar menurut Gagne yaitu sikap, atau attitude. Oke, attitude misalnya seperti ini, orang bersikap tertentu itu cenderung menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu berguna atau berharga bagi dirinya, ya, itu sikap orang terhadap suatu objek. Nah, bila objek dinilai baik untuk saya, dia mempunyai sikap positif. Nah, bila objek dinilai jelek untuk saya atau tidak bagus ya, tidak baik untuk saya, dia mempunyai yang namanya sikap negatif. Misalnya seperti ini, ketika dalam pembelajaran, siswa yang memandang belajar di sekolah sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat baginya memiliki sikap positif terhadap belajar di sekolah. Sedangkan sebaliknya, nah, kalau siswa memandang belajar di sekolah itu sebagai sesuatu yang tidak berguna, maka berarti bersekolah baginya adalah suatu sikap yang negatif. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi kalau dalam IPA
kita bawa ke dalam pembelajaran IPA, ada model terkenal dari Gagne tadi ya. Ada 8 atau 9 tahapan dari model pembelajaran IPA menurut Gagne. Yang pertama, activating motivation atau mengaktifkan motivasi. Kemudian instructional information atau memberitahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar. Jadi ketika kita sudah memotivasi siswa, kemudian kita memberitahu pelajar bahwa ini semua yang akan kita pelajari hari ini. Poin-poin dari pembelajaran kita. Nah, kemudian selanjutnya itu directing motivation, yaitu mengarahkan perhatian. Kan biasanya kalau siswa sebelum pembelajaran masih kurang konsentrasi ya, makanya kita butuh yang namanya directing motivation untuk membangun perhatian atau konsentrasi siswa. Kemudian selanjutnya yaitu stimulating recall, artinya bahwa kita merangsang ingatan siswa terkait dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya atau mungkin terkait dengan pelajaran yang akan kita berikan hari ini. Mungkin mereka sudah dapatkan di sebelum atau di mereka pelajari sebelumnya ya, seperti itu. Jadi kita rangsang ingatannya supaya ternyata, atau persepsi ya, kita kenal dengan istilah persepsi. Kita rangsang ingatannya supaya mereka siap untuk belajar atau menerima materi hari ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah providing learning guidance atau menyediakan bimbingan belajar ya, seperti itu. Jadi kita membimbing siswa untuk belajar di sini. Kemudian enhancing retention atau meningkatkan retensi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu helping transfer of learning, yaitu membantu transfer belajar. Artinya bahwa dalam kita mentransfer materi kepada siswa, kita juga membantu siswa untuk bagaimana dia bisa menyerap apa yang kita ajarkan atau berikan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu eliciting performance atau mengeluarkan perbuatan. Jadi kita memancing siswa untuk aktif di situ. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memberi umpan balik atau providing feedback. Jadi penting sekali guru untuk memberikan providing feedback ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar IPA menurut Ausubel. Nah, siapa itu Ausubel? Coba kita lihat dulu fotonya. Nah, ini dia Ausubel. Nah, Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918, merupakan seorang ahli psikologi Amerika Serikat. Jadi semua yang sudah kita sebutkan ini merupakan ahli psikologi pendidikan ya, lebih ke pendidikan, lebih kepada perkembangan anak. Nah, dikenal dengan teorinya yaitu advanced organizer atau belajar bermakna, atau yang juga disebut dengan meaningful learning. Nah, David Ausubel ini memiliki quote yang sangat terkenal, yaitu bisa kalian baca sendiri ya, yaitu the most important single factor influencing learning is what the learner already knows, ascertain this and teach him accordingly. Yang artinya bahwa faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang telah diketahui oleh siswa, dan guru tinggal memastikan dan mengajar berdasarkan pemahaman anak tersebut ya. Itu menurut David Ausubel ya, belajar menurut David Ausubel. Nah, ada dua prinsip yang terkenal dari meaningful learning atau yang diterapkan dalam meaningful learning atau belajar bermakna ya, menurut Ausubel, yaitu yang pertama diferensiasi progres. Nah, ini dia, apa itu diferensiasi progresif? Nah, dalam diferensiasi progresif, konsep-konsep yang diajarkan dimulai dengan konsep-konsep yang umum menuju konsep-konsep yang lebih khusus. Nah, sedangkan yang prinsip yang kedua yaitu rekonsiliasi integratif, yaitu konsep-konsep atau gagasan yang perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Itulah mengapa Ausubel sangat menekankan pada apa yang telah dipahami oleh siswa, ya, pemahaman siswa terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Karena kalau sudah tahu sejauh ini pemahaman siswa, berarti guru tinggal menuntun, atau mungkin ada konsep-konsep yang salah, guru meluruskan konsep-konsep yang masih belum diketahui, tinggal diberikan kepada siswa, tidak harus mengulang lagi dari awal. Karena kita percaya bahwa ketika siswa datang ke sekolah, mereka tidak hanya punya seperti kertas yang kosong, seperti itu istilahnya.
tetapi siswa sebenarnya sudah punya pemahaman dari lingkungan. Nah, kita tidak tahu bahwa pemahaman itu betul atau salah ketika kita tidak memberikan namanya persepsi kepada siswa. Kita tidak mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap apa yang akan dipelajarinya. Nah, itulah pentingnya persepsi di dalam pembelajaran IPA. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya terkait dengan teori-teori belajar IPA. Untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa membaca modul yang sudah saya share dalam bentuk PDF atau mungkin di download supaya lebih memahami lagi, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di pada pendidikan IPA 1. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih.